Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Nur Izzatul Maghfirah, NIM 432019-006 dari Prodi Teknologi Pangan. Baik, di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua ibadah keseharian atau toharoh, yang ketiga ideologi gerakan Muhammadiyah menghadapi ideologi gerakan lain, yang keempat sejarah dan ideologi IMM, yang kelima gender dalam pandangan Islam, yang keenam yaitu manajemen diri. Baik, saya akan mulai menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang tauhid. Tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Macam-macam tauhid ada 3, yaitu yang pertama, 1. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala perbuatannya, seperti menciptakan dan mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, mendatangkan bahaya dan manfaat, memberi rezeki dan semisalnya. Tauhid yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah seperti berdoa, bernazar, berkurban, sholat, puasa, zakat, haji dan semisalnya. Tauhid yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang telah disifati oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah yang sahih. Pengaruh tauhid asma dalam kehidupan. Yang pertama, berani dalam menghadapi kenyataan hidup. Yang kedua, mendapatkan ketentraman jiwa. Yang ketiga, selalu optimis dalam hidup. Urgensi syahadatain. Yang pertama, syahadatain adalah pintu gerbang Islam. Yang kedua, syahadatain merupakan intisari ajaran Islam. Yang ketiga, azas atau dasar perubahan dengan syahadat, berubahnya kafir jadi muslim, fasik jadi mukmin. Yang keempat, inti dakwah semua nabi dan rasul. Yang kelima, fadilah dan keutamaannya. Materi yang kedua yaitu mengenai ibadah keseharian atau toharoh. Menurut bahasa, toharoh artinya bersih, sedangkan menurut istilah syara, toharoh adalah menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat atau ibadah yang disyaratkan di dalamnya untuk bersuci bersih dari hadas dan najis dengan air atau pengganti air yaitu tayamum. Ada berbagai cara dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air seperti berwudu dan mandi junub atau mandi wajib. Ada juga bersuci dengan menggunakan debu, tanah, yaitu dengan bertayamum. Tata cara bertayamum. Yang pertama, niat dalam hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah berdebu. 4. Meniup kedua telapak tangan yang sudah berdebu. Yang kelima, mengusap wajah dengan kedua tangan. Mengusap kedua tangan hingga pergelangan tangan. Tata cara berwudu. Yang pertama, niat dalam hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan 3 kali dengan menyela-nyela jari. Yang keempat, menggosok gigi, berkumur-kumur dan menghisap ke hidung 3 kali. Yang kelima, membasuh wajah 3 kali. Yang keenam, membasuh kedua tangan hingga siku-siku 3 kali. Yang ketujuh, mengusap kepala dari depan hingga belakang, yaitu tengkuk lalu kembali lagi ke depan. Yang ke-8, mengusap kedua telinga yang sebelah luar dengan ibu jari dan yang sebelah dalam dengan jari telunjuk. Yang ke-9, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki dengan menggosok-gosok dan menyela-nyelai jari kaki. Yang ke-10, membaca doa sesudah wudhu. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, mencuci kedua tangan dengan meniatkan ikhlas karena Allah. Yang kedua, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Yang ketiga, lalu berwudu seperti sholat. Yang keempat, kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jari pada pokok rambut. Yang keempat, memulai pada sisi kanan kemudian pada sisi kiri. Yang kelima, menuangkan air ke atas kepala 3 kali dan meratakan air ke seluruh badan. Yang keenam, mencuci kaki dengan mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Materi yang ketiga yaitu ideologi gerakan Muhammadiyah menghadapi ideologi gerakan lain. Ideologi adalah sistem paham atau seperangkat pemikiran yang menyeluruh yang bercita-cita menjelaskan dunia
dan sekaligus mengubahnya. Ideologi gerakan Muhammadiyah dapat dipahami dalam beberapa dimensi dan esensi pemikiran dan aksi gerakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem paham dan teori perjuangan yang dilandasi, dijiwai, dan dibingkai serta dimasukkan untuk mengamalkan Islam dalam seluruh kehidupan umat manusia. Yang kedua, manhaj dakwah Islam untuk mengajak manusia beriman kepada Allah serta amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang ketiga, sistem dan teori perjuangan Islam untuk tajdid atau pembaruan sehingga selalu terbuka pada kritik dan memiliki agenda perubahan ke arah kemajuan. Yang keempat, memiliki kerangka pemikiran dalam mukaddimah, anggaran dasar Muhammadiyah, matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah, kitab Muhammadiyah, pedoman hidup Islami, warga Muhammadiyah, dan pemikiran-pemikiran formal lainnya dalam sistem keyakinan dan kehidupan Islami dalam Muhammadiyah. Yang kelima, teori dan strategi perjuangan Islam yang menyeluruh dan mencakup seluruh aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya. Yang keenam, tali pengikat gerakan yang diwujudkan dalam sistem organisasi, jamaah, kepemimpinan, dan gerakan amal usaha untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Materi yang keempat yaitu sejarah dan ideologi IMM. Sejarah berdirinya IMM merupakan bagian dari AMM, yaitu Angkatan Muda Muhammadiyah yang merupakan organisasi otonom di bawah Muhammadiyah. Ada dua faktor integral yang melandasi berdirinya IMM, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam diri Muhammadiyah itu sendiri. Faktor internal berdirinya IMM lebih dominan dalam bentuk motivasi idealisme, yaitu motivasi untuk mengembangkan ideologi Muhammadiyah, yaitu paham dan cita-cita Muhammadiyah. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar Muhammadiyah, khususnya umat Islam di Indonesia. Pada umumnya, apa yang terjadi di Indonesia pada masa itu? Ideologi IMM sama dengan ideologi Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah adalah sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan Muhammadiyah. Tujuan IMM yaitu untuk mengusahakan terbentuknya akademis Muslim yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat. Materi yang kelima yaitu gender dalam pandangan Islam. Gender adalah karakteristik pembeda perilaku, hak, tanggung jawab, sifat antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kebiasaan atau sosiokultural masyarakat dan bukan bersifat kodrati. Pada dasarnya, kesetaraan gender adalah persamaan hak dan kewajiban serta tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin seseorang dalam memperoleh kesempatan, pekerjaan, kedudukan, akses pelayanan, alokasi, sumber daya, dan manfaat, dan lain-lainnya. Perbedaannya hanya pada kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu tentang manajemen diri. Berikut surah dan hadis mengenai manajemen diri. Terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Terdapat juga dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tidak berdaya. Ada 4 aspek manajemen diri. Yang pertama, self-motivation. Yang kedua, self-organization. Yang ketiga, self-control. Yang keempat, self-development. Prinsip manajemen diri yaitu yang pertama, fokus. Yang kedua, disiplin atau tekun. Yang ketiga, percaya diri. Yang keempat, fleksibel. Yang kelima, goals. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila bisa pilih hak fastabil khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.